Ini faktanya dibabat doang. Iya betul. Ini kan Masih gini aja, yang babat bambu siapa? Masyarakat gimana ini yang masyarakat? tidak mengarahkan ke situ. Ini yang punya bambunya. Dia nggak tahu bambunya ditebang. Makanya pertanyaan saya, yang merintahkan babat bambu siapa? Jawab. Nggak bisa. Seperti ini kan sama sekali tidak. Itu saya ingin berdiskusi dengan Bapak. Ya mau diskusi apa? Saya satu aja, saya sebagai wakil rakyat di sini menolak hutan bambu dirubah menjadi kebun binatang. Nggak ada lagi diskusi, Pak. Saya sudah WA Menteri menyatakan akan mengevaluasi dan akan mencabut. Saya mau diskusi apa? Sok saya jelasin, Bapak punya program apa, saya dengerin. Sok, saya Bapak punya program apa? Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi semua. Mungkin perkenalkan saya Agus Rahayat. Saya adalah pendamping masyarakat dalam program perhutanan sosial. SK-nya dari pihak apa, Pak? SK-nya adalah SK Menteri 764 tahun 2009. Ya, kami adalah sebagai pendamping masyarakat dalam rangka untuk program perhutanan sosial ini kita coba ya, kita menawarkan program-program kepada masyarakat. Sebenarnya sudah lama Pak, sejak tahun 2014. Jadi kami menawarkan sesuai dengan program pemerintah, ada kegiatan yang namanya perhutanan sosial yang akan ya melibatkan masyarakat dalam rangka memanfaatkan kawasan hutan negara. Itu kawasan hutan negara. Jadi kalau pertanyaannya berapa sih orang sih yang ini? Monggo, perkiraan dari Pak Presiden maupun Pak Bu Menteri ada sekitar 2 hektaran per orang. Jadi kami undang ya. Memang pada saat pertama memang sulit ya. Kami di sini terus terang. Kami bukan mudah di sini. Tapi saya pun nggak ngoyo. Saya jadi 2014, 2004 kan mungkin tahu sampai 2017 kami di sini ya nggak apa-apa. Tapi kami tawarkan. Saya juga ada sosialisasi. Ya, konsep Bapak apa sekarang? Sekarang gini, konsep kami adalah kami sebagai pendamping tentunya saya ingin bahwa kalau toh itu masyarakat ditawarkan perhutanan sosial, tentunya kan dia butuh. Yang ada perhutanan sosial siapa? Warga nggak minta? Pak, di sini ada. Saya gini Pak, ya kami ini pendamping ada karena ada permohonan dari masyarakat. Yang saya mohon masyarakat siapa? Saya pengen nanya. Masyarakat dari, yang mohon perhutanan sosial siapa? Dari LMDH ke LMDH-nya siapa? Ke KPH. Coba saya jelasin nanti. Yang saya tahu LMDH perjanjiannya adalah Bambu Jaya. Iya. Ayo lain ganti karena atau Bambu Jaya atau Cau Jaya. Mana yang garap lawang tuh? Orang awi tadi dia. Pernah tuh babarangan macul? Timimiti iraha ngati lawang. Di bawah lah ngati lu. Nah terus, kunami warga nolak izin jujuk jenre kan? Karena ya program di kementerian kelihatannya lumayan bagus dibanding Cek saha. Awi. Cek saha. Ya menurut saya lah itu. Ngerti itu kunaon Gusti Allah nyiptakeun awi di dia. Oh, supaya terlongsor. Ningali teh jalan di halus longsor. Akibat kebon awina dibabat. Kebon awina dibabat, jalan longsor. Saha nu ngabangun jalan Dedi Mulyadi. Terus ayeuna coba oleh Bapak bayangin lereng oleh Bapak mau diganti, oleh Pak Ucok mau diganti dengan pisang. Tahu mau longsor mau saya nanya. Terus kedua,
kawasan industri Jatiluhur, kawasan industri Karawang. Fungsi awi naon, fungsi bambu itu apa dari sisi ekologi? Itu ada angin kencang, itu dipecah oleh bambu. Sehingga anginnya tidak menjadi angin yang berbahaya bagi warga. Kalau bambu di sini hilang, maka angin akan menyerbu Babakan Cikau, akan menyerbu Karawang. Nanti Bapak judulnya Bambu Jaya. Atau DLM dahana Bambu Jaya nu kudu dilakukan ngarobah tradisi masyarakat tinu ngajual awi gelondongan dijieun kerajinan. Dijieun imah eta ngaranna Bambu Jaya, ari imah lain Bambu Jaya atau LM. Jadi LM dahana imah ngaleungitkeun awi. Dan Purwakarta itu, Jatiluhur itu, Sukasari itu sentra penghasil bambu terbaik. Ayo warga nolak kira kumaha? Ya, tergantung pada warga kalau saya. Mana warga menolak? Terus hari nu Norawi saha kemarin? Norawi hasil kesepakatan dan mereka itu sudah Enggak terlalu kan? Gitu loh Pak. Ini kan kesepakatan warga, yang punya bambunya sakit Pak, nangis Pak, gimana? Harusnya nebang bambu itu oleh penggarap. Kalaupun mau, itu namanya kesadaran. Kesepakatan bukan oleh orang lain. Ini mah kan kayak proyek. Ini yang punyanya, yang nebang izin nggak sama yang punyanya? Bapak izin kasaha, iya kan udah dua. Iya, harus kan itu. Kasaha. Bapak Adi Manuel. Tidak ada izin. Oh, izin. Dia minta foto kakak juga. Bapak kata Bu. Bapak izin tuh Norawi dituar. Pengizinan, boro-boro izinan, tapi tidak tayang. Orang teman Adian ya di PT ya. Terus ngadongkapan Ya wajib. ada nggak pernyataan. Ini mohon maaf ya, bambu dia ditebang tanpa izin pidana loh Pak. Dan saya hari ini mau datangin Polres, saya mau lapor. Karena pidana, oke tanahnya tanah perhutani, tapi barangnya punya dia. Coba lamun eueuh nu ngadu ka kuring subuh tah. Eueuh nu leweh nelpon Deddy Mulyadi beak tah leuweung di dieu. Saya ngomong sebarakali Siliwangi. Ai Siliwangi teh ngajaga leuweung. Siliwangi tengah jaga lawang. Siliwangi, di mana Siliwangi ngebon cau? Ayo duduk. Saya mohon maaf Pak, kalau ngomongin hutan saya emosi Pak. Hampir habis Jawa Barat ini Pak. Pisang bisa beli Pak di toko Pak. Tapi bambu mau beli di mana? Berspekulasi rakyat akan makmur dengan pisang. Sudah jelas rakyat di sini hidup makmur dengan bambu, Pak. Bapak harusnya mendampingi, mengamati kehidupan di sini. Sama rugi. Saya itu kalau dengar hutan, saya pasti ngamuk, Pak. Kalau yang lain-lain saya toleran, tapi dengar lingkungan hidup dan hutan, saya nggak bisa terima. Karena apa? Jarang orang yang mau memperjuangkan mereka. Ini kan bilang, bayangin Pak, 20 tahun menanam bambu, Pak, hilang sekarang. Kemarin saya kontak ya Pak sama Dirjen. Saya memberikan laporan juga ke beliau soal kondisi di sini ya, yang
apa yang telah kami lakukan ya, termasuk pembukaan dan proses daripada kita melakukan itu. Tentunya kita itu tidak melakukan sendiri Pak ya. Jadi ASK Menteri itu ditindaklanjuti dengan keputusan kerjasama para pihak ya, dari dua belah pihak antara KPH Perhutani ya dengan masyarakat, LMBH ya dengan kami, dan sebetulnya ada di situ ada satu lagi Fakultas Kehutanan. Di situ ada 4 pihak dan pada proses ini ya itu sebetulnya tidak sendiri, semua juga tahu. Pak Asper juga tahu soal rencana di sini gitu. Tadi jangan sampai pada saat udah begini kok jadi rame ya, gitu loh. Gimana Pak Asper? Kenapa Pak Asper dulu mengizinkan ada perhutanan kerjasama perhutanan sosial? Itu ada. Kami Pak rapat dulu meeting Pak. Ya, mengizinkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin memberikan penjelasan di sini terkait kejadian yang ada di sini apa adanya yang sudah tadi yang disampaikan Pak Agus. Sebulan lalu Pak Haji Dedi kami melakukan Zoom meeting dengan Bipres dan kantor pusat, kemudian juga dengan mitra, dan itu intinya arahan dari Pak Kadipres dan dari saya langsung, silakan untuk melihat mengecek lokasi lapangan untuk persiapan PKS yang belum ada itu, yang akan dilaksanakan, karena harus disusun dulu RKU-nya. RKU-nya belum ada, sekarang masih berproses di perencanaan. Itu poin pertama. Yang kedua, arahan dari Pak Kadipres dan dari saya langsung, jangan sampai ada pembongkaran bambu, penebangan pohon, dan jangan sampai melakukan dengan cara mekanis dengan memasukkan alat berat. Karena waktu Zoom meeting di situ muncul poin tersebut. Kami sudah menyatakan jangan ada pembongkaran bambu, penebangan pohon yang ada pun tidak boleh, termasuk melakukan apalagi dengan alat berat. Itu sudah disepakati, semuanya yang hadir saat itu mendengar semua. Tidak begitu Pak. Jadi memang kita kan menurut arahan dari Kadipres ya. Ini kita supaya jelas Pak. Izin Pak Agus, saya belum selesai. Ada poin satu lagi. Kalau di lapangan mau melaksanakan untuk yang muncul itu kan kerjasama untuk rencana penanaman pisang, carikan lokasi-lokasi yang kosong. Tadi kan di awal sudah dikatakan tidak ada pembongkaran bambu, tidak ada penebangan pohon, apalagi memasukkan alat berat. Termasuk alat berat kemarin yang dari Ketua LMDH sudah saya jawab, itu tidak boleh. Karena ketentuan di sini, di SK Kulim KK tersebut, sudah jelas dinyatakan bahwa ada 1019 hektar itu merupakan kawasan perlindungan. Ada 295 hektar itu merupakan lokasi untuk zona pemanfaatan. Yang artinya secara keseluruhan ini adalah lokasi hutan lindung. Karena posisinya di HP masih dikatakan bahwa di situ kawasan perlindungan. Jadi itu setara hutan lindung di sini yang dilindungi. Jadi gini Pak, ini kan mungkin itu informasi dari saya ngomong sejarah ya. Saya itu kan orang pengikut Pajajaran Pak. Jadi Kuta Manah, Kuta Tandingan itu judulnya juga sudah kuta, sebenarnya benteng. Jadi dari sisi aspek ekologi, sebenarnya ini benteng terakhir kawasan hutan di wilayah Purwakarta, Kerawang, Bekasi, ini benteng terakhir. Makanya Bung Karno itu merancang Danau Jatiluhur. Dan ini saya tuh punya rancangan, nanti kan jalan terintegrasi ke Bogor. Saya mau ngajuin ke Menteri Lingkungan Hidup menjadi kawasan hutan lindung sampai Bogor. Karena di sini kan di sana juga harimaunya masih ada. Gitu loh Pak. Jadi kalau berubah, saya juga nggak ngebayangin lah Pak, kalau berubah menjadi pisang, saya longsornya aja belum tentu bisa nanganin. Dan di sini tuh pernah saya dulu waktu anggota DPRD Pak, itu ada program pertanian perkebunan, itu di sini ada pisang barangan Pak. Sampai sekarang nggak ada pisang. Jadi pisang tuh bukan perkara baru di sini. Dan Bapak juga pernah melakcau baheulanya. Pernah Pak. Pernah kira-kira 2 tahun Pak. 2 tahun terus cauna kunaon? 3 tahun nanti. Caunya longsor Pak, pisangnya longsor. Pulau di Sawu Pak. Kira-kira 2 hektar Pak longsor.
Sebenarnya kan ini catchment area, Pak. Ini kan Jatiluhur, di sananya di Kerawang tuh di bawah, ini di atas. Makanya kan Kutamanah, Kuta Tandingan gitu kan, Kertamanah ini di atas. Jadi sebenarnya ini harusnya jadi hutan lindung untuk apa? Melindungi ke bawah. Tapi kalau ini berubah nanti menjadi pisang, penyangga Jatiluhur udah nggak ada, Pak. Coba ini jarak Jatiluhur kan deket. Ini kan longsornya ke Kerawang, Pak. Ini ancaman dalam jangka panjang lebih besar. Jadi kalau saya agak emosi, karena saya tuh lihat oh, ini perspektif yang tidak boleh dibiarkan, gitu loh. Kalau Bapak oke lah, kacamatanya mungkin beda. Saya lebih baik ya kalau misalnya mengambil kawasan-kawasan ekonomi perhutanan di daerah yang datar. Ini kan kayak daerah Campaka, itu datar itu daerahnya, Bungur Sari gitu loh. Itu daerahnya datar gitu. Kalau di sini sih ini saya nanganin jalan yang sebelah saja, itu karena pohonnya ditebangin longsor. Sudah bangun berapa puluh miliar tuh kan. Sekarang lu ingin melingkar lagi. Nanti udah melingkar lagi, pinggirnya orang babat lagi, longsor lagi. Jadi tanah di sini tuh nggak stabil. Jadi kalau didorong dikit aja longsor. Apalagi pisang. Jadi pisang itu jangankan nanti manen, nahan urusan longsornya belum tentu kuat. Ini loh, Pak. Itu. Jadi memang pertimbangan kultur, saya sih selalu meyakini bahwa buhun atau leluhur itu jauh lebih cerdas dibanding kita dalam memahaminya, gitu loh Pak. Makanya ini tuh, dan salah satunya tanaman yang secara ekonomi bermanfaat bagi publik dan ekologi juga bermanfaat bagi lingkungan ya bambu. Semenjak bambu ini banyak, yang nyuri kayu mulai menurun. Ini yang saya tahu ya, karena saya ngurus ini dari dulu, dari sejak daerah ini belum bisa lewat mobil. Gitu loh Pak. Jadi kalau saya sih menyarankan sudahlah, kata Bu Menteri kan, satu terlalu luas, yang kedua dievaluasi, yang ketiga dicabut. Saya sendiri mengusulkan ke Pak Dirjen tolong kami dievaluasi kalau memang Bayangkan betapa besar pahala yang akan didapatkan dari satu Al-Quran yang kita wakafkan. mengusulkan ke Pak Dirjen kalau kami dievaluasi kalau memang kami salah. Saya lebih enakan kalau cabut ya cabut. Jadi saya jadi nggak memberikan harapan apa lagi masyarakat daripada tidak dicabut tapi saya menjadi beban saya selamanya kan itu. Nggak sesuai sih, kalau saya sih satu aja, bentuk ekologis. Dari ekologis itu kalau warga sininya cerdas, dilatih bikin rumah bambu, walaupun juga warganya juga saya himbau, karena saya pelanggan bambu Pak. Saya beli bambu dari tempat ini, masa saya kalau jujur masih punya utang sama mantan 6 juta lagi. 6 juta aja. Sekarang sampai bambu kemudian 15 juta, 24 juta. Jadi saya tuh orang beli, dan saya beli 10.000 kan. 10.000 satu batang, walaupun dari yang punyanya masih murah. Dan saya pun ngimbau sama bandar, beli yang dari yang punyanya jangan murah-murah amat. Saya juga ngomong juga, jangan bandarnya kaya-kaya, petaninya miskin-miskin. Juga. Jadi kalau jual ke saya 10.000 ya dari bandarnya, dari yang petaninya 5.000. Jangan dari petaninya 2.000 jual ke saya 10.000. Saya mau ngomong saya nyaman, pertama sasaran bertabek. 2.000 teh keluar di dia, keluar serangan. 2.000 teh, emang beli 4.000. Kayak gitu. Ya udah nanti kita ini, karena ini daerah konservasi, ini Kerawang. Di bawah itu kan Kerawang tuh di bawah, apa di atas. Nah, ini Kerawang tuh kan di sini, ini di atas. Makanya kan namanya Kuta tuh benteng, Pak. Jadi benteng terakhir Siliwangi itu di sini, menjelang akhir dia selesai. Di sini Kutamanah, Kuta Tandingan. Akhirnya kalau gini, bahasanya begini. Kalau kutanya sudah terjaga, Kuta Tandingan terjaga, maka akan Kertamanah, nanti akan makmur. Sebenarnya itu. Itu kalau saya sih nggak ada maksud apa-apa, saya mah luwung terbuka di garapan terbuka. Jangan naon nih, gaji DPR gede. Nyapanya apa ya? Awina leungit. 10 hektar, dia hampir 2 hektar loh yang tebak, kasihan. Paucok kumaha tuh paucok teh? Nanya Kak Kolot atuh. Akangna teh ngajawab bae ka mana. Atuh pernah nanya urusan eueuh, nanya lagi urusan ketua Gibas. Gibas
Basri tugas di Basri kan mau kan kalau bisa di kebun sawo mau cicing di kebun sawo sini wangi. Dan ada satu hal saya sih ngasih tahu pada semuanya ya. Jadi hidup tuh yang dicari berkah, gitu loh. Jadi orang kaya bisa, tapi kan tanggung berkah. Jadi kita ini ngambil keberkahan dari hutan ini. Bapak ulah setuju wae tuh yang perjanjian anak perhutanina. Sebelum. Nah, sebelum ini Pak Ademi ini Pak sudah menjadi perhutanian. Iya, perhutaninya selektif. Sudah. Main ACC wae. Anu galak abdi libatan berhutani. Perhutani. Udah. Jadi kalau saya sih ngusulin lah, udahlah usulin untuk ini dibatalkan aja. Setuju Pak? Batalkan. Cari datar daerah. Karena ini daerahnya landscape nih. Begini daerahnya. Kan 1.300 hektar. Kebayang kalau hilang bambunya. Panas loh Purwakarta, Pak. Karena di bawah itu ada Indo Barat, kemudian South Pacific, sebelah sini Dorama. Itu kan pencemarannya agak lumayan. Nah, itu ketangkap sama daun bambu. Terus terang ini sebetulnya kan PS ini kan satu peluang Pak bagi masyarakat ya, khususnya yang tidak punya tanah. Sebetulnya itu. Jadi pemerintah itu tuh menawarkan hutan negara untuk bisa dimanfaatkan ya, oleh masyarakat banyak gitu. Tapi hati-hati juga Pak. Iya. Kalau pada ini suka dijual hak garap. Jadi kalau saya sih cenderung ya gini Pak, kan gini, orang sini itu kan sebenarnya dari ikan aja udah hidup. Orang sini Pak. Terus kemudian dari bambu saya itu, kenapa bambu? Karena bambu itu nggak bermodal Pak. Jadi modal sekali nanam, dia nggak usah lagi untuk memelihara. Paling yang harus dilakukan menurut saya, yang harus dilakukan oleh perhutani hari ini adalah membagi wilayah pengelolaan. Gitu loh Pak. Misalnya gini, tidak boleh ada orang yang terlalu luas. Ya. Tidak boleh juga ada yang terlalu kecil. Betul, Pak. Paling gini yang kita lakukan dengan pendamping itu adalah bersama-sama diskusi dengan saya agar hak pengelolaan hutan bambu itu dibagi berdasarkan kemampuan. Karena belum tentu juga orang dikasih digarap. Ya, betul, Pak. Gitu loh Pak. Jadi orang nanti tidak ada yang puluhan hektar, Ya. bunghar, Ya. anu iya kebagian sauting. Nah itu kita Itu benerin. memang yang disampaikan. Jadi nggak usah dirubah tanamannya, kita rubah saja nanti petanya kita petakan, kita bagi penduduknya, kita bagi secara adil hak pengelolaan hutan bambu. Setuju tuh? Selamat nggak saya? Setuju. Itu paling itu ya. Jadi kita bambu kita bagi nanti biar warga yang kebagian tidak punya hutan bambu nanti mendapat. Ya, Gitu. Tapi khusus di wilayah desa ini. Di desa ini berapa kakak sih nanti dibagi. Nah, saya kasih tahu bagi mereka yang kebetulan gitu loh ya. Jag-jag si Ma itu jongkok. Dia miskin jongkok. Nah, nanti yang badannya sehat itu misalnya pegang 5 hektar. Dia ada hak yang harus diberikan sekian persen bagi warga yang miskin yang jongkok itu yang tidak bisa nanam bambu. Ini pola. Betul, Pak. Nanti hutan berkeadilan tuh yang gini. Ya. Itu emang harapan Pak Presiden itu. Oh iya. Nanti gitu. Nanti habis ini kita diskusi lagi. Kita udah jangan ya. Habis ini kita petakan, kemudian kita bagi, gitu kan? Hak garap masyarakatnya yang tidak kebagian diberi, yang terlalu lebar dikurangin. Itu cara membangun keadilan. Gitu. Cocoknya? Itu. Udah ya, beres kan? Ya, beres ya. Jadi duanya tercapai, bambunya tercapai, perhutanan sosialnya terwujud. Nanti tambah lagi penanaman pohon hutan lindungnya untuk dipelihara. Tetapi dikasih sanksi sosial. Siapa yang nyuri kayu di sini hukumannya berat. Gitu, ya. Oke Pak. Udah. Terima kasih Pak ya. Mohon maaf tadi saya marah ya. Sama-sama. Terima kasih.